Oke, puji Tuhan, siang hari ini kita menyempatkan diri untuk belajar firman Tuhan. Nah, setelah tertunda 1 minggu yang lalu, kita ada kesempatan hari ini, kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Siang hari ini kami mau belajar firman-Mu dengan cara yang sederhana dan waktu yang singkat, tapi kiranya boleh jadi berkat bagi kami semua, Tuhan. Kami serahkan waktu yang ada, jaringan yang ada, alat yang ada, semua berfungsi dengan normal, dengan baik, dengan lancar. Kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, ini kita belajar sesuatu yang sekarang ini sedang tren, masih sedang dibicarakan banyak orang. Sebentar, sebentar, belum muncul gambarnya. Nah, sudah muncul gambar. Nah, kalau menurut Nara, ini ada tanggal 14, ada Februari, warnanya merah, ada love-nya pink. Kalau menurut Nara, tanggal 14 Februari itu biasanya diperingati sebagai apa? Dari Valentine. Hari Valentine. Cinta, apa yang diingatkan cinta kalau di 14 Februari? Valentine, Mbak. Ya, Valentine atau hari kasih sayang. Meskipun sebenarnya tidak ada peringatan secara resmi ya. Ada banyak yang bilang, oh Valentine itu harinya orang Kristen, ya bukan juga. Bahkan ada dibilang itu harinya anak-anak muda. Nah, itu terserah. Tapi tidak ada peringatan secara khusus. Di Indonesia pun juga tidak ada secara resmi dinyatakan hari Valentine. Contohnya kayak Hari Kartini. Hari Kartini kan tidak ada peringatan secara khusus bahwa itu adalah hari libur kan tidak. Tapi kita semua tahu bahwa tanggal 21 April itu secara resmi pemerintah menyatakan sebagai Hari Kartini. Hari pahlawan juga ada 10 November. Walaupun tidak selalu hari libur. Tapi uniknya tanggal 14 Februari tidak ada pemerintah Indonesia sekalipun menyatakan bahwa ini adalah hari yang perlu diperingati. Tidak ada. Kalau 21 April memang diperingati, itu adalah hari Kartini, mengenang pahlawan Kartini. Tapi 14 Februari tidak ada peringatan secara khusus. Ini hari punya siapa yang tidak ada. Mungkin karena ini sudah populer dari dulu di luar negeri, di Barat, di Amerika, dan sebagainya. Indonesia pun akhirnya ikut-ikutan merayakan 14 Februari sebagai hari Valentine. Harinya siapa? Ya tidak jelas. Akhirnya dibuat hari secara umum, secara kasih sayang. Biasanya memang gereja yang ikut-ikutan bikin acara Hari Valentine, Hari Kasih Sayang. Meskipun sebenarnya ya tidak perlu. Apa gereja perlu bikin acara event Hari Kasih Sayang? Sebenarnya tidak perlu juga. Karena kita juga bukan eventnya gereja. Tapi ya tidak apa-apa. Akhirnya kita anak-anak muda juga tahu bahwa 14 Februari ya Hari Valentine. Saya akan ceritakan asal mulanya. Mungkin ada yang sudah tahu, tapi kalau ada yang tahu, saya ceritakan. Eh, Bermula dari seorang yang bernama Santo Valentinus atau Saint Valentinus. Santo Valentinus ini adalah seorang tokoh Katolik, pemimpin agama Katolik. Nah, ini sudah dilihat gambarnya wajahnya ini kira-kira begini. Karena waktu itu kan tidak ada foto secara benar-benar, ya biasanya dilukis. Nah, Santo Valentinus ini hidup pada masa pemerintahan Kaisar Claudius yang kedua, masa pemerintahan Kaisar Claudius tahun 200. Nah, Santo Valentinus ini eh, tidak setuju dengan kebijakan dari Kaisar Claudius. Kaisar Claudius saya carikan gambarnya. Jadi Kaisar Claudius itu punya kebijakan kalau laki-laki muda tidak boleh menikah. Laki-laki muda tidak boleh menikah. Ini adalah gambar Kaisar Claudius. Ini gambarnya. Kaisar-kaisar Romawi pada masa itu, mereka selalu berlaku kejam. Termasuk pada orang-orang Kristen dan pada orang-orang secara umum. Jadi dia punya peraturan laki-laki muda tidak boleh menikah. Kenapa? Karena waktu itu tentara Romawi sedang menyerang bangsa-bangsa lain, sedang menjajah bangsa lain. Jadi laki-laki muda harus berperang, ikut berperang.
Karena itu tidak boleh menikah. Kalau menikah, laki-laki muda itu akan jadi orang yang tidak fokus. Tapi kebijakan Kaisar Claudius ini tidak disetujui oleh Santo Valentinus. Diam-diam dia menikahkan laki-laki muda yang sudah punya pasangan, bahkan yang jadi tentara sekalipun. Karena tindakan Santo Valentinus tersebut, Kaisar Claudius memenjarakan uh, Valentinus di penjara. Santo Valentinus di penjara, ditahan, tapi di dalam penjara uh, Valentinus tetap berbuat kasih. Apa yang dia lakukan? Dia menulis surat kepada teman-teman yang dia kasihi, teman orang-orang yang dia kenal, dia menulis surat. Nah, dia suratnya itu berisi pesan kasih sayang untuk mengasihi sesama, untuk mengasihi orang lain. Dia menulis surat untuk kita itu saling mengasihi dan tanpa ada batasan dan sebagainya. Dan di akhir surat ditulis from your Valentine. Artinya apa? Dari Valentinmu. Maksudnya ya dari Valentine maksudnya. Dari orang yang bernama Valentine. Kalau misalkan saya yang nulis surat, saya akan tulis dari Pak Ogi, ya sama seperti itu. Nah, karena kebiasaan dia menulis surat, from your Valentine itulah yang sampai sekarang diikuti bahwa dari Valentine. Dan Valentinus ini pada akhirnya dia dijatuhi hukuman mati, dia dipenggal kepalanya. Kejadian atau peristiwa dia dijatuhi hukuman mati itu pada tanggal 14 Februari tahun 270. Di 14 Februari 270, karena itu diperingati hari kematiannya itu diperingati sebagai hari Valentine, hari kasih sayang. Karena surat-suratnya berisi kasih sayang, dia menyampaikan pesan kasih sayang dari seorang yang bernama Valentine. Nah, tapi akhirnya jadi sesuatu yang dianggap adalah hari orang yang pacaran, padahal ya tidak juga. Jadi itu sejarahnya tentang Valentine sampai sekarang ini diikuti jadi istilahnya adalah harinya anak-anak muda. Ini adalah satu contoh surat ditulis di lembaran suratnya adalah Be My Valentine. Jadi sudah melenceng apa apa yang dilakukan oleh Santo Valentinus itu sekarang sudah melenceng. Kalau sekarang ditulis Be My Valentine artinya apa? Dia seseorang minta pasangannya atau orang yang dicintai ini jadi pacarnya. Jadilah Valentine saya, jadilah kekasih saya. Padahal ya sebenarnya tidak ke arah sana. Jadi ini yang merupakan awal dari hari kasih sayang. Hari kasih sayang ternyata juga kalau di Indonesia jadi hari apa? Seringkali diplesetkan jadi hari coklat. Nah, hari coklat atau harinya Silver Queen. Nara dapat coklat enggak kemarin? Dapat. Nah, ini jangan jadi. Cinta dapat Silver Queen enggak kemarin? Bukan Silver Queen, Pak, Beng-beng. Oh, bengkeng loh. Malah bengkeng malah menurut. Bengkeng kecil. Oh, biasanya hari Valentine dianggap jadi hari bagi coklat akhirnya. Yaitu tentang Valentine itu yang kita pelajari bahwa dan kita akan melihat menurut kebenaran firman Tuhan itu bagaimana mengenai kasih sayang. Di dalam firman Tuhan dikenal adanya hukum kasih. Hukum kasih itu eh, terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ini saya tampilkan di sini supaya bisa kita baca langsung. Ya, Sinta kelihatan? Ya, Sinta baca 37 sampai 38, Nara yang 39 sampai 40. Sinta dulu. Matius 22, 37 sampai 40. 37. Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, "Pilihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." 8. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nara? 39 dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 40
Dari kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Iya, kalau menurut firman Tuhan, kasih sayang itu ya terangkum di dalam hukum kasih ini, yaitu ada yang terbagi dua, yaitu secara vertikal, vertikal itu tegak lurus ke atas, jadi dari bawah ke atas, yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, jadi ke atas pada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi. Terus juga secara tegak lurus ke atas ada lagi yang mendatar. Mendatar itu ke samping, disebut horizontal, yaitu mengasihi sesama manusia, seperti dirimu sendiri. Jadi kasih sayang itu kalau secara firman Tuhan, itu seperti salib. Ada yang dari bawah ke atas, atau atas ke bawah itu kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati. Dan juga ada yang ke samping, yaitu mengasihi sesama manusia, seperti diri sendiri. Ini memang ada terbagi dua. Tapi dalam kenyataannya, dalam kehidupan sehari, ada 4 bagian yang saya sampaikan. Yang pertama, eh, tentu yaitu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu apa? Firman Tuhan mengajarkan untuk kita mengasihi dengan sepenuh hati, dengan ukuran yang penuh. Ukuran penuh itu apa? Tidak setengah-setengah. Kita diajarkan untuk mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Artinya apa? Kalau mengasihi Tuhan, tidak main-main. Kita melakukan dengan penuh ketaatan. Sinta bacakan dari 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Iya, ayatnya singkat sekali, tapi menjadi hal yang menguatkan bahwa kita mengasihi Tuhan karena sebenarnya Tuhan itu yang lebih dulu mengasihi kita. Allah yang lebih dulu mengasihi kita, bukan kita yang lebih dulu mengasihi Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, maka kita pun juga mengasihi Dia. Contohnya bagaimana kita mengasihi Tuhan? Ketika ada makanan, kita berdoa lebih dulu sebelum makan. Setiap hari kita baca firman Tuhan, seperti yang selama ini dilakukan. Hari Minggu ada kesempatan beribadah, kita beribadah. Kalau tidak sempat pun kita tetap baca firman. Kita memuji Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan mengasihi Tuhan. Dalam arti apa? Setiap saat, setiap hari, setiap waktu, kita tidak kehilangan kasih Tuhan. Kita selalu ingat akan Tuhan. Mau pergi sekolah, mau berangkat kerja, kita berdoa lebih dulu. Mau tidur pun berdoa, bangun tidur berdoa. Kita sedang mengasihi Tuhan. Kita tidak sedang melakukan eh, kewajiban agama, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Orang kalau hanya melakukan kewajiban agama, itu tidak akan bisa melakukannya dengan teratur. Orang melakukan kewajiban agama, tentu ada bolong-bolongnya, tentu akan terpaksa. Tapi kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Mengapa kalau makan kita berdoa dulu? Mau berangkat aktivitas berdoa dulu. Setiap hari baca firman Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Bukan sekedar melakukan kewajiban agama. Kita melakukan karena mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Jadi ukuran mengasihi Tuhan itu dengan sepenuhnya, dengan ukuran yang penuh, tidak setengah-setengah. Kalau mengasihi Tuhan ini, tentu sudah jadi bagian hidup kita sehari-hari. Yang poin pertama, yaitu dari hukum kasih, yaitu mengasihi Tuhan. Berikutnya, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang kedua, yaitu kita diajarkan mengasihi sesama. Mengasihi sesama kita itu siapa? Kita bisa mengasihi orang lain tanpa membedakan agama, suku, kaya atau miskin, tua atau muda. Kita akan mengasihi semua orang tanpa banyak perbedaan. Kita tidak membedakan teman. Mungkin kalau membedakan hanya karena karakternya. Oh, anak itu nggak baik, karena itu nakal, anak itu eh, curang. Kita mungkin tidak berteman dengan dia. Tapi sebenarnya secara latar belakang kita tidak membedakan. Dibacakan oleh Nara, minta tolong. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21.
1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, saudara itu ya sama saja orang yang ada di sekitar kita, sesama kita. Saudara itu bukan cuma saudara kandung, tapi juga saudara seiman, saudara-saudara kita yang lain, teman yang di sekolah, teman yang di tempat kerja, itu juga adalah saudara kita atau sesama kita. Jadi tidak bisa kita berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi ternyata membenci orang lain. Kita mengasihi siapapun tanpa membeda-bedakan, kaya miskin, tua muda, atau latar belakang agama dan suku, kita bisa mengasihi orang lain. Kalau Nara, apakah kamu punya teman-teman yang berbeda suku dengan Nara? Beda suku itu misalnya Nara ini kan suku Jawa, mungkin tahu berarti ada teman yang lain beda suku, suku Ambon, Batak, Sunda, Madura, atau apa. Ada enggak? Chinese saja beda suku juga. Punya teman yang beda suku? Dari mana tahu? Beda suku apa? Atau beda agama? Ada enggak punya teman beda agama? Di mana teman apa itu? Ya, teman. Teman. Ada enggak teman-teman yang menurut Nara beda ekonomi? Ada yang lebih kaya atau ada yang miskin? Ada. Ada. Ada tahu. Mungkin ada atau tidak ada. Bisa kita berteman dengan siapapun tanpa membedakan. Kalau Sinta punya teman yang berbeda suku, dari suku mana saja? Ada, Pak. Suku mana saja? Orang Manado, Makassar. Itu Makassar. Di, di yang sekarang, apa yang dulu? Teman sekolah apa Dulu, teman Pak. kerja? Teman Berapa? sekolah. Oh, teman sekolah. Teman sekolah. Makassar, ya. Oke. Karena Sinta ini suku apa? Jawa apa Batak? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Oke. Di dalam kehidupan kita pasti punya teman-teman yang berbeda suku. Dari manapun saja, kita tidak membeda-bedakan berteman. Kalau kita saudara seiman, sesama seiman, kita tidak membedakan suku dalam hubungan saudara seiman. Tapi dalam hubungan yang luas, kita juga bisa berteman dengan orang-orang yang berbeda agama dari kita. Tidak ada masalah. Jadi kita mengasihi sesama tanpa membedakan. Kemudian, hukum kasih memang kelihatannya dua, tapi dalam sehari-hari, hukum kasih itu juga ada 4 saya bagi. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama. Yang ketiga adalah mengasihi orang tua. Dalam kaitan mengasihi sesama, kita juga mengasihi orang tua. Apapun kekurangan dan kondisinya, kita mengasihi orang tua. Ingat, orang tua kita tidak selamanya sehat, tidak selamanya mampu, dan tidak selamanya kondisinya baik. Disinilah kita diajarkan untuk tetap mengasihi orang tua. Sinta bacakan Efesus 6 ayat 1 sampai 3. 3 ayat tapi pendek. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 di bawah perikop taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Ya, supaya kita panjang umur dan berbahagia dan sukses. Itu sebenarnya adalah kalau kita mau mengasihi orang tua kita. Apapun keadaan, apapun kondisi orang tua. Orang tua ketika sakit, kita merawat.
Kita juga membantu ketika orang tua membutuhkan pertolongan atau apapun yang orang tua inginkan. Selama hal itu baik ya kita mengerjakan. Jadi mengasihi sesama itu juga bisa artinya mengasihi orang tua kita. Nara pernah membantu orang tua pada waktu apa? Misalnya, apa contohnya? Pernah membantu orang tua dalam hal apa? Mungkin pas orang tua sakit, atau pas membantu orang tua dalam hal apa biasanya? Kamu membantu orang tua. Bisa ambil contoh, membantu orang tua. Angkat jemuran, Kenapa? bantu angkat jemuran. Bantu angkat jemuran. Ya, itu adalah contoh yang sederhana. Orang tua. Karena orang tua yang membesarkan kita, yang mendidik kita. Dan kita lahir, kecil, sampai besar, akan sampai dewasa nantinya. Orang tua sudah banyak berbuat, kita pun membantu dalam hal yang sederhana. Cinta, dalam hal apa? Membantu orang tua. Mungkin pas sakit atau pas apa di rumah. Menurutmu apa? Bantu cuci piring, Pak. Itu cuci piring. Luar biasa. Itu hal yang sederhana, tapi bisa dikerjakan dengan cepat. Oke, itu dengan mencuci piring. Itu hal yang juga termasuk menghormati orang tua, si orang tua. Oke, mengasihi sesama itu kita mengasihi orang lain yang ada di sekitar kita, juga mengasihi orang tua. Dan mengasihi sesama juga artinya bahwa firman Tuhan tadi yang dibacakan di depan, Matius 22 itu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kita diajarkan untuk mengasihi diri kita sendiri. Diri sendiri ini juga perlu untuk dikasihi. Ada banyak orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Akibatnya tidak memperhatikan kondisi tubuhnya. Ya, maksudnya itu dicoret-coret tubuhnya, dibuat berantakan. Ada yang membiarkan hidupnya itu kacau, bangunnya kesiangan, terus tidak segera mandi, dan sebagainya. Bahkan juga kalau ada orang yang sampai bunuh diri, dia sebenarnya tidak mengasihi dirinya sendiri. Ada orang yang lompat dari ketinggian. Beberapa kali berita di Surabaya itu ya, ada orang yang dengan sengaja menabrakkan diri di rel kereta api. Seringkali terjadi seperti itu karena tidak kuat dengan beban hidupnya. Nah, itu kan tidak mengasihi diri sendiri. Lara bacakan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6. 1 Korintus berapa? 6 ayat 19 sampai 20. Ayat 19 sampai 20. Ya, 1 Korintus 19. Atau 1 tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya, muliakan Allah dengan tubuhmu, sebab tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Jadi, tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, tapi miliknya Tuhan. Jadi, jaga dengan baik. Ada banyak orang yang tidak mengasihi diri sendiri, tidak menjaga tubuhnya dengan baik. Contohnya apa? Tubuhnya ditato sedemikian rupa, dikasih tato yang kanan, yang kiri, bahkan di dalam, di dadanya juga. Bukan cuma laki-laki, kadang kita jumpa yang perempuan juga mentato tubuhnya supaya kelihatan bagus, ada seninya. Padahal itu kan merusak bagian tubuh yang memang Tuhan ciptakan dengan begitu baik. Orang kalau ditato kelihatannya bagus, tapi kadang-kadang ada pekerjaan yang tidak membolehkan kalau orang tubuhnya ditato karena dianggap nakal. Hati-hati, jangan mentato tubuh. Ada juga yang rambut disemir warna-warni. Orang kadang nyemir rambutnya kadang merah, biru, dan sebagainya.
Ya, kalau untuk pekerjaan misalkan jadi badut ya mungkin nggak masalah kan harus balik lagi. Tapi badut itu biasanya rambutnya rambut palsu atau dibuat berbagai bentuk rambutnya seperti anak-anak pang itu dibuat mohak. Jadi ya, tidak semestinya. Ada juga bagaimana tidak mengasihi diri sendiri. Ada yang males mandi, ditunda mandi berjam-jam, akhirnya jadi nggak nyaman, bau dan sebagainya. Ada yang males bangun pagi, tidak segera bangun kalau pagi, eh, tidak menjaga diri sendiri. Ada orang-orang yang memakai narkoba, disuntik atau pakai minum narkoba, itu akhirnya jadi apa? Dia jadi seorang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi hati-hati dengan tawaran narkoba yang seringkali tidak kita duga datangnya dari teman-teman yang mungkin kelihatannya dekat, tapi menawarkan hal-hal tertentu yang terlarang. Jaga pergaulan kalian nanti. Ada juga orang yang suka merokok. Ya, merokok kalau diperingatkan masih bilang lu di Alkitab kan tidak ada larangan merokok. Ya, larangan merokok tidak ada di Alkitab, yang ada di pom bensin. Tapi ketika orang merokok, dia sedang menyakiti paru-parunya. Mungkin masih muda tidak masalah, tapi satu kali di paru-parunya itu sudah berlubang. Ada juga orang yang minum minuman keras. Mungkin masih muda tidak ada masalah, tapi ternyata berpengaruh di ginjalnya dan sebagainya. Jadi jaga diri kita supaya jangan dengan sengaja menjadikan diri kita ini rusak atau mengalami sakit penyakit. Jadi itu mengasihi diri sendiri, kita harus menjaga diri kita tetap berkenan, tetap baik, tetap sehat, kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi yang dimaksud dengan eh, hukum kasih yang pertama pasti yaitu mengasihi Tuhan. Kemudian mengasihi sesama artinya juga kita mengasihi orang lain, saudara-saudara kita, sesama kita tanpa membedakan latar belakang. Itu juga sesama yang mengasihi orang tua kita. Kita menghormati mereka apapun keadaannya. Ketika sakit, ketika tidak mampu, tidak kondisi baik, kita tetap mengasihi dan menghormati orang tua kita. Jangan memperdayakan atau menyia-nyiakan orang tua. Ada banyak anak-anak orang tuanya masih hidup, dibantah-bantah, dibentak-bentak, dikasih tahu tidak setuju, selalu menolak. Orang tuanya meninggal, baru nangis-nangis, ya, tidak akan ada artinya. Dan juga yang hukum kasih berikutnya yaitu eh, mengasihi sesama yang mengasihi diri sendiri. Jaga supaya diri kita ini jangan mengalami situasi yang kacau atau berantakan, tapi kita merusak diri kita sendiri. Nah, sharingnya yang terakhir, sehubungan dengan yang terakhir tadi, kira-kira bagian mana yang menurut Sinta, menurut Nara, bahwa kalian belum sampai sekarang belum mengasihi diri sendiri. Mungkin ada kebiasaan tertentu atau makan makanan tertentu yang kalian tahu, oh ini sebenarnya nggak baik, tapi saya tetap makan. Atau ada kebiasaan tertentu yang kalian lakukan, ternyata itu salah dan itu tidak mengasihi diri sendiri. Kalau dari saya, contohnya adalah kadang-kadang saya ini suka menunda makan. Kalau sudah mengerjakan sesuatu, menunda-nunda makan. Akhirnya kan jadi sakit, jadi situasinya tidak baik. Ada minum yang nggak semestinya, akhirnya jadi sakit juga. Atau mudah capek, karena saya melakukan aktivitas berlebihan, tidur terlalu malam. Dan itu membuat saya akhirnya, oh berarti saya belum mengasihi diri sendiri. Karena saya tidak menjaga diri saya dengan kesehatan dengan teratur. Kalau menurut Nara, apa yang menurutmu kamu belum mengasihi diri sendiri? Mungkin ada kebiasaan tertentu, Makan minum yang enggak baik. makan minum yang nggak baik, jadi sakit akhirnya. Boleh. Kalau menurut Sinta, pada bagian mana Sinta merasa bahwa oh saya itu ternyata belum mengasihi diri sendiri karena melakukan yang ini? Apa itu? Apa namanya? Tidur terlalu malam, Mbak. Tidur terlalu malam. Akhirnya bangun Terus ke suka makan pempek. terus kamu lo apa pengaruhnya pempek? Apa, Pak? Pengaruhnya apa? Sakit perut, Pak. Saya kan punya mah. Oh, loh makan pempek jadi mah. Bukan, udah lama, Pak. Cuman kalau makan pempek pasti langsung sakit perut. Kan suka, Pak. Oh, ya Cuman enak. gimana? Oke, oke.
ya itu dijaga dengan sebaik mungkin. Apapun yang ternyata kita tahu, oh ini ternyata bisa membuat saya sakit atau tidak, hidupnya jadi tidak teratur, supaya kita bisa mengasihi diri sendiri. Oke, itu yang jadi sharing kita hari ini. Yang lalu yang terakhir yang berdua siapa? Sinta ya. Sekarang Nara. Nara berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berusaha menyelesaikan komsel pada hari ini. Dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Nara, Cinta, Tuhan berkati. Terima kasih, Pak.